Balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance yang dimaksud adalah berimbang, berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam balance scorecard. 4 perspektif tersebut mencakup perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Balance scorecard, konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Balance scorecard dikembangkan di awal tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi, tidak hanya dari perspektif finansial, melainkan dari perspektif pelanggan, penyempurnaan proses internal, serta pembelajaran dan inovasi atau pertumbuhan. Manfaat balance scorecard adalah pengukuran kinerja, yaitu 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Yang kelima, menjadi dasar bagi pemberian reward atau punishment. Balance scorecard dapat kita lihat pada layar bahwa bagian tersebut itu bermaksud menjelaskan bahwa perspektif yang satu saling berhubungan dengan perspektif lainnya. Nah, pada perspektif keuangan itu terdiri dari pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, dan nilai aset. Untuk perspektif pelanggan atau customer perspektif itu terdiri dari keputusan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasaan pasar, serta kekuatan branding. Nah, untuk perspektif proses internal terdiri dari persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan pengendalian mutu. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdiri dari kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetisi karyawan, dan pendidikan karyawan. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting, yaitu tujuan, ukuran indikator, target, serta inisiatif. Dan keempat komponen utama itu diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Proses balance scorecard dengan visi dan strategi. Balance scorecard berkaitan dengan visi dan strategi, di mana masing-masing perspektif itu memiliki keterkaitan dengan visi dan strategi, dan masing-masing perspektif mengandung 4 komponen, yaitu objektif, research, target, dan inisiatif. Dan masing-masing perspektif saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tahap-tahap implementasi balance scorecard. Ada 11 tahap. Yang pertama itu visi dan misi, yang kedua tujuan, yang ketiga peta strategi, yang keempat bobot, yang kelima sasaran strategi, yang keenam indikator kinerja utama, yang ketujuh program kerja atau strategic initiative, yang kedelapan target, yang kesembilan realisasi, yang kesepuluh skor, dan yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan organisasi atau RKO. Tujuan balance scorecard itu adalah hasil yang ingin dicapai. Tujuan dalam balance scorecard berlandaskan 4 perspektif tadi sebagai bagian faktor lingkungan strategi internal eksternal penting yang berpengaruh kuat. Peta strategi menggambarkan hubungan kausal antara tujuan sebagai satu kesatuan. Bobot, kriteria penentuan bobot bisa ditentukan oleh 1. Tingkat kesulitan untuk mencapai target KPI serta setiap sasaran makin sulit, bobot kian tinggi. Kedua, derajat kepentingan sasaran strategi dan KPI terhadap masa depan organisasi atau unit kerja kian penting dan strategik, bobot makin tinggi. Sasaran strategi merupakan bagian dari peta strategi yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Sasaran strategi fokus terhadap tujuan organisasi dalam 4 perspektif. Tolak ukur kinerja. Tolak ukur dalam balance scorecard menggunakan indikator kinerja utama atau IKU. Indikator dari tiap sasaran strategi terdiri dari indikator hasil outcome dan indikator pendorong atau pemacu kinerja. Rencana tindak.
Satu program kerja, rencana kerja tahunan atau RKT adalah kegiatan untuk mencapai tujuan. 2. Inisiatif strategi merupakan rumusan kegiatan pencapaian tujuan sesuai misi dan berimplikasi pada pencapaian visi. Target balance scorecard di sini adalah tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan secara kuantitatif. Contoh implementasi balance scorecard pada bidang pendidikan. Tahap 1 yaitu klarifikasi visi. Dapat kita lihat pada layar bahwa visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah terwujudnya pelayanan pendidikan bertaraf nasional di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian visi tersebut diklarifikasi dengan memberikan pertanyaan berupa kuesioner agar menentukan apakah visi tersebut sudah sesuai atau belum. Dengan pertanyaan misal, 1. Apakah visi tersebut memberikan organisasi keyakinan yang dibutuhkan? 2. Apakah visi tersebut memberikan organisasi tantangan yang dibutuhkan? Dan seterusnya. Lalu kita masuk ke klarifikasi visi. Sama seperti klarifikasi misi tadi. Nah, di sini dia memiliki dua misi, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan model-model pembelajaran yang berkualitas. Sama seperti visi, klarifikasi misi ini juga menggunakan atau mengajukan beberapa pertanyaan untuk menentukan apakah misi tersebut sesuai atau belum. Contoh pertanyaannya adalah apakah misi tersebut menggambarkan budaya organisasi saat ini dan yang diinginkan di masa datang, dan seterusnya. Tahap kedua yaitu tujuan. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Tahap ketiga adalah peta strategi model keterkaitan 4 perspektif. Dapat kita lihat pada bagian di sini, perspektif pertama itu adalah perspektif finansial. Seperti yang dilihat pada layar, perspektif yang satu dengan perspektif yang lainnya saling berhubungan, yaitu di mana perspektif finansial sebagai penyedia anggaran secara rutin, lalu perspektif learn and growth, yaitu peta strateginya adalah optimalisasi TI, di mana anggaran tersedia secara rutin akan mengoptimalisasi TI. Begitu juga dengan penguatan kelembagaan dan kompetensi pengajar. Anggaran bisa digunakan untuk penguatan kelembagaan dan kompetensi pengajar. Kemudian penguatan kelembagaan bisa digunakan untuk semakin mengembangkan kompetensi pengajar. Lalu perspektif internal. Optimalisasi TI yang baik akan mempengaruhi atau memberikan dampak kepada penerapan standar kurikulum. Begitu juga dengan rumus pembelajaran. Kompetensi pengajar sangat berpengaruh terhadap rumus pembelajaran. Yang terakhir, perspektif pelanggan. Penerapan standar kurikulum yang bagus akan membuat masyarakat merasa puas. Begitu juga dengan rumusan pembelajaran. Jika rumus pembelajarannya bagus, maka akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Yang keempat itu adalah format bobot. Dari perspektif pelanggan, peta strateginya adalah kepuasan masyarakat. Dengan bobot perspektifnya 20. Untuk perspektif proses internal, peta strateginya adalah penerapan standar kurikulum dan rumusan pembelajaran dengan bobot perspektif masing-masing 15. Untuk perspektif learn and growth, peta strateginya adalah optimalisasi TI, kompetensi pengajar, dan penguatan kelembagaan dengan bobot perspektif masing-masing 10. Untuk perspektif finansial, dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin, bobot perspektifnya ada 20, sehingga total seluruh bobot perspektif tersebut adalah 100. Tahap kelima yaitu sasaran strategi. Perspektif pelanggan dengan peta strategi kepuasan masyarakat, sasaran strateginya adalah meningkatnya kecerdasan siswa. Untuk perspektif proses internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum, sasaran strateginya adalah terpenuhnya standar kurikulum. Untuk peta strategi rumusan pembelajaran, sasaran strateginya adalah meningkatnya efektivitas pembelajaran. Untuk perspektif learn and grow dengan peta strategi kompetensi pengajar, sasaran strateginya adalah
Meningkatnya kualitas pengajar. Untuk peta strategi optimalisasi TI, sasaran strateginya adalah tersedianya akses informasi. Untuk peta strategi penguatan kelembagaan, sasaran strateginya adalah terwujudnya lembaga yang profesional. Untuk perspektif finansial, dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin, sasaran strateginya adalah terpenuhnya kebutuhan pembiayaan. Tahap ke-6 yaitu tolak ukur kinerja. Dapat dilihat pada layar ya, bahwa perspektif pelanggan dengan peta strategi kepuasan masyarakat itu tolak ukur kinerjanya adalah tingkat kelulusan berdasarkan UAN 80%. Untuk perspektif proses internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum, tolak ukur kinerjanya adalah komposisi muatan lokal 10%, muatan nasional 90%. Untuk rumusan pembelajaran, tolak ukur kinerjanya terwujudnya jam belajar efektif 8 jam per hari. Untuk perspektif learn and grow, untuk peta strategi kompetisi pembelajaran, tolak ukur kinerjanya adalah jumlah guru bersertifikat pengajar tingkat nasional. Untuk optimalisasi TI, tolak ukur kinerjanya adalah kelengkapan dan kesegeraan informasi. Untuk penguatan kelembagaan, tolak ukur kinerjanya tingkat keyakinan masyarakat atas profesionalisme lembaga. Untuk perspektif finansial, dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin, tolak ukur kinerjanya adalah persentase penyerapan anggaran. Kita masuk ke tahap 7 yaitu rencana tindak. Nah, untuk perspektif pelanggan dengan peta strategi kepuasan masyarakat, rencana tindaknya adalah monitoring evaluasi. Untuk perspektif proses internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum, rencana tindaknya adalah sosialisasi Sisdiknas. Untuk rumus pembelajaran adalah sosialisasi aturan pembelajaran. Untuk perspektif learn and grow dengan peta strategi kompetensi pengajar, rencana tindaknya adalah diklat sertifikat dan upgrading tenaga pengajar. Untuk optimalisasi TI yaitu pengadaan sarana TI. Dan untuk penguatan kelembagaan, rencana tindaknya adalah pemberdayaan lembaga. Lalu untuk perspektif finansial dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin, rencana tindaknya adalah penyediaan anggaran. Kita masuk ke tahap 8 yaitu target, di mana perspektif pelanggan dengan peta strategi kepuasan masyarakat, target yang ingin dicapai adalah 80%. Untuk perspektif proses internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum, target yang ingin dicapai adalah 90%. Untuk rumusan pembelajaran, target yang ingin dicapai 75%. Lalu untuk perspektif learn and grow, untuk peta strategi kompetensi pengajar, target yang ingin dicapai adalah 75%. Dan untuk optimalisasi TI, target yang ingin dicapai 4 dari 5. Dan untuk penguatan kelembagaan, target yang ingin dicapai adalah 5 dari 5. Lalu untuk perspektif finansial dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin, target yang ingin dicapai adalah 100%. Kita masuk ke tahap 9 yaitu realisasi. Nah, dari tahap sebelumnya tadi kan adalah target. Nah, sekarang kita realisasikan. Dari perspektif pelanggan untuk peta strategi kepuasan masyarakat, tadi targetnya adalah 80% dan yang terrealisasi adalah 80%. Untuk perspektif proses internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum, tadi target yang ingin dicapai adalah 90%. Nah, yang terrealisasi juga 90%. Untuk rumusan pembelajaran, target yang ingin dicapai 75%, yang terrealisasi 75%. Untuk perspektif learn and grow, untuk kompetensi pengajar, target yang ingin dicapai 75% dan yang terrealisasi 75%. Untuk optimalisasi TI, tadi target yang dicapai adalah 4 dari 5, namun yang terrealisasi 3 dari 5. Untuk penguatan kelembagaan, target yang dicapai tadi 5 dari 5 dan yang terrealisasi 3 dari 5. Untuk perspektif finansial yaitu penyediaan anggaran secara rutin, target yang dicapai 100% dan yang terrealisasi 100%. Tahap 10 yaitu skor.
Tadi kan kita udah masuk ke target dan realisasi. Sekarang itu skornya, kayak nilai yang terrealisasi. Nah, perspektif pelanggan tadi kan untuk bobot perspektifnya 20. Karena targetnya 80 dan realisasi 80, maka skornya 20. Untuk perspektif internal dengan peta strategi penerapan standar kurikulum dan rumusan pembelajaran, tadi targetnya masing-masing 90 dan 75, dan yang terrealisasi 90 dengan 75, sehingga skor yang terrealisasi adalah 15 karena tadi bobot perspektifnya adalah 15. Untuk perspektif blood and growth, untuk peta strategi kompetensi mengajar tadi targetnya adalah 75% dan yang terrealisasi 75%, sehingga skornya 10 karena tadi bobot perspektifnya adalah 10. Dan untuk optimalisasi TI tadi targetnya adalah 4 dari 5, sedangkan realisasi hanya 3 dari 5, sehingga dapat skor 7,5, yaitu dari 3 dibagi 4 dikalikan 10. Begitu juga untuk yang penguatan kelembagaan, tadi targetnya 5 dari 5, yang terrealisasi 3 dari 5, sehingga skornya 6 karena 3 dibagi 5 dikali 10. Lalu untuk perspektif finansial, yaitu dengan peta strategi penyediaan anggaran secara rutin. Tadi targetnya 100%, yang terrealisasi 100%, sehingga skor untuk yang terrealisasi ada 20. Karena bobot perspektifnya adalah 20. Sehingga kita totalkan untuk skornya adalah dapat 93,50. Kita masuk ke dashboard. Dapat kita lihat pada gambar bahwa untuk skor 0 sampai 50 itu berwarna merah, untuk skor 50 sampai 75 berwarna kuning, dan untuk skor 75 sampai 100 berwarna hijau. Dan kita dapat tadi adalah jumlah skornya itu totalnya 93,50, sehingga kita masuk ke dalam dashboard yang berwarna hijau. Gedung yang ada pada video sebelumnya itu adalah kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Keren kan? Nah, ayo gabung ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia di jurusan akuntansi perpajakannya, biar sama seperti saya. Come and join guys.